Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Klien tidak menjawab dengan ya atau tidak. Sebaliknya, ia berhenti melangkah menuju kamar tidurnya, dan berkata datar, "Itu sebuah pertanyaan." Benar, sebuah pertanyaan. Itu pertanyaan yang memfitnah dan sama sekali tidak berdasar. Lagi pula, aku juga sudah memberikan jawaban negatif. Jawab Danitz dengan gembira, sambil menekankan bahwa ia sama sekali tidak pernah mengakuinya. Klien mengangguk pelan. "Aku akan mengklarifikasikan ini dengan kaptenmu." "Klarifikasi?" Danitz menatap kosong, lalu setengah membuka mulutnya lebar-lebar. Ekspresinya terdistorsi. Ia juga dianggap sebagai orang yang cukup berpengetahuan, jadi ia berhenti menjelaskan dan berdebat, lalu memaksakan sebuah senyuman. "Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu?" Klien menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan kekuatan clown-nya untuk mengendalikan ekspresi wajahnya. "Awasi dengan baik." "Ya, baik." Danitz segera menyetujuinya. Melihat Germain Sparrow berbalik dan berjalan menuju pintu kamar tidur, ia tak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kau tidak benar-benar akan mengklarifikasikannya dengan kapten, kan?" Klien memutar gagang pintu dan menjawab tanpa ekspresi, "Awasi dengan baik." Setelah selesai berbicara, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar. Sebelum sempat menyeringai lebar untuk tertawa, ia menutup pintu di belakangnya. Keesokan paginya, setelah sarapan, klien mengenakan sepasang celana panjang, jaket coklat tebal, dan sebuah topi. Ia mengubah penampilannya dan keluar, meninggalkan Danitz sendirian di kamar untuk mengawasi radio transceiver. Di sepanjang jalan, klien kembali mengubah penampilannya, membuat dirinya terlihat lebih seperti penduduk setempat. Ia menemukan sebuah toko khusus, membeli sepasang sarung tangan linen, kain kafan, dan kantong jenazah. Lalu, berdasarkan lingkungan yang sebelumnya ia lihat, ia mengamati sekelilingnya untuk mencari penanda, sebelum menemukan jembatan, dan gadis yang telah mati di tengah lumpur di sebuah sudut. Karena masih musim dingin, cuaca tidak terlalu panas, dan tidak ada tanda pembusukan yang jelas pada mayat itu, namun kulit yang membusuk, dan bau busuknya, tetap membuat klien mual secara refleks. Ia tidak langsung datang untuk menguburkan gadis yang semalam ingin hidup seperti manusia, karena kejadian-kejadian belakangan, Bayam berada di bawah jam malam yang ketat, serta fakta bahwa pemakaman baru dibuka saat fajar. Mengeluarkan botol logam kecil, klien menuangkan sedikit minyak welak ke tangannya, dan mengoleskannya di ujung hidungnya. Sensasi menyengat menyerbu pikirannya. Aroma peppermint yang bercampur disinfektan, memenuhi indera penciumannya, membuatnya sadar sepenuhnya, seolah baru saja jatuh ke dalam lautan es yang mengapung. Ia tak lagi terpengaruh oleh bau lain. Menyimpan kembali botol logam itu, klien mengenakan sarung tangannya, melangkah beberapa langkah ke depan, dan berjongkok di samping mayat perempuan itu. Ia membuka kain kafan, dan mulai dengan lembut memindahkan mayat tersebut ke dalam kantong jenazah. Memanggul kantong itu di bahunya, ia sengaja berjalan melewati jalan-jalan Bayam yang paling ramai, hingga mencapai pinggiran kota. Menyusuri jalan sempit yang tak bisa dilalui kereta kuda, ia mendaki sebuah gunung hingga ke lerengnya. Di sana terdapat sebuah pemakaman yang secara khusus disiapkan oleh Gereja Storms, dan kantor gubernur jenderal untuk para penduduk asli. Adapun orang-orang asing, seperti para pedagang, petualang, orang-orang dari Loen, Intis, dan Vena Potter yang menetap di sini, pemakaman mereka terletak di sisi Bayam yang berlawanan, di sebuah dataran yang tenang dengan hutan sebagai latarnya. Klien terus mendaki dan memasuki pemakaman tak bernama itu, di mana ia menemukan penjaga makam yang sedang tertidur. "Bagaimana kau ingin menguburkannya?" Penjaga makam menunjuk ke kantong jenazah. "Jika kau ingin gratis, kau harus menunggu beberapa hari, sampai mayat di kamar mayat terkumpul cukup banyak, lalu mereka akan dikremasi bersama, dan dikubur dalam satu makam. Tentu saja,
akan ada pendeta yang lebih dulu mengantar jiwa-jiwa orang mati. 5 soli, dia akan mendapatkan sebuah guci dan relung miliknya sendiri. 2 pound, dia akan mendapatkan guci dan sebuah makam dengan batu nisan. Jika kau tidak ingin dikremasi, kau perlu peti mati. Kau bisa memilihnya di sana. Harganya berbeda, tergantung jenis kayunya. Klein berpikir sejenak, lalu mengeluarkan uang kertas senilai 5 soli dan menyerahkannya. Siapa namanya? Tanya penjaga makam sambil menghitung uang itu, mengambil pena tinta, dan bertanya dengan sikap yang jauh lebih ramah. Ia sebenarnya tidak tahu cara menulis kata-kata, ia hanya ingin menggambar simbol untuk membantu ingatannya. Klein terdiam sejenak lalu berkata, "Burdi. Burdi," ulang penjaga makam, dengan suara rendah sambil menggambar sebuah simbol. Tanpa mengangkat kepala, ia melanjutkan, "Dia bisa memiliki epitaf di relung itu." Burdi adalah nama perempuan yang khas di Kepulauan Rorstad. Oleh karena itu, penjaga makam tidak lagi salah mengira jenis kelaminnya. Klein tetap diam selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Dia adalah manusia." "Dia adalah manusia?" "Epitaf yang aneh," gumam penjaga makam. "Kau punya fotonya?" "Aku tahu kau tidak." Sebelum ia selesai berbicara, ia melihat pihak lain menyerahkan sebuah foto. Itu adalah sebuah potret yang digambar Klein menggunakan sebuah ritual. Potret itu mereproduksi dengan sempurna penampilan gadis itu sebelum jatuh sakit. Demi tidak menimbulkan kecurigaan, ia menggunakan jenis kertas yang sesuai dan teknik tertentu agar potret itu terlihat seperti foto sungguhan. Penjaga makam tampak terkejut, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia segera membawa kantong jenazah itu ke gubuk, tempat para pendeta tinggal bersama Klein. Setelah upacara pengantaran, kremasi, serta penyimpanan abu ke dalam guci, foto tersebut ditempel, dan epitaf pun diukir, mengakhiri seluruh urusan itu. Klein menatapnya dalam-dalam, sebelum berbalik meninggalkan pemakaman. Saat ia menuruni jalur pegunungan, ia melihat Bayam secara keseluruhan. Lautnya berwarna biru pucat, mendekati hijau. Sejauh mata memandang, laut itu tampak kosong. Layar-layar kapal bertumpuk di pelabuhan, cerobong asap menjulang tinggi. Jalan-jalan bersilangan dengan orang-orang yang berlalu lalang, perkebunan di sekitarnya padat, dengan banyak ruang hijau. Jalan umum di kejauhan lebar, dan rel kereta lurus. Semuanya seperti sebuah lukisan cat minyak indah yang diciptakan oleh seorang maestro, dipenuhi vitalitas yang sulit digambarkan. Di puncak menara jam Cathedral Wave, Kardinal Gereja Storms, diakon tinggi dari Mandated Punishers, Jan Kotman, berdiri di tepi, memandang laut yang menyegarkan, dan jajaran pegunungan yang membentang di sepanjang garis pantai. Polusi di Bayam tergolong rendah, karena industri pertambangan dan peleburan berada di kota-kota lain di pulau itu. Andalan utama di sini adalah perdagangan rempah-rempah, rumah bordil dan kasino, serta penimbunan dan transit barang. Kota ini tidak memiliki industri yang benar-benar matang, dan jumlah hari penggunaan batu bara untuk pemanas pun terbatas. Begitu si King, Jan Kotman, menarik kembali pandangannya. Ia melihat seorang Mandated Punisher berlari menaiki tangga spiral. "Yang mulia, ada informasi baru." Mandated Punisher itu memukul sisi kiri dadanya dengan tangan kanan. "Apa itu?" tanya Jan Kotman yang bertubuh kekar sambil berbalik. Mandated Punisher itu menyerahkan secarik kertas. "Kabar dari dalam kelompok perlawanan. Mereka telah menerima balasan dari Kalvetua. Mereka sedang dalam proses membuat patung-patung baru." "Patung baru?" Jan Kotman membuka catatan itu dan membacanya sekilas. Lalu ia menoleh ke arah pedalaman Pulau Blue Mountain yang diselimuti lautan hutan lebat. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Cari anomali di wilayah laut kepulauan itu." Ia yakin akan satu hal dari intelijen tersebut. Orang misterius yang telah mengambil karakteristik yang ditinggalkan Kalvetua belum meninggalkan perairan Kepulauan Rorstad. Hal ini bisa dipastikan dari fakta bahwa orang itu masih dapat menyamar sebagai Kalvetua dan membalas para pengikutnya. Pada saat yang sama, Jan Kotman sangat memahami bahwa karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh Kalvetua
yang telah menjadi gila sebelum kematiannya akan menimbulkan efek samping parah, entah itu direduksi menjadi sebuah benda nyata atau tidak. Karena itu, pasti akan menyebabkan anomali di area sekitarnya. Selain itu, ia percaya bahwa tidak akan mudah bagi orang misterius tersebut untuk menemukan metode penyegelan yang tepat. Bahkan jika ia menemukannya, tidak mungkin ia bisa sepenuhnya mengendalikan efeknya saat merespons doa, sehingga masalah itu pasti akan terungkap. Inilah petunjuknya. Baik Yang Mulia, semoga badai menyertai Anda. Mendetet Punisher itu membungkuk sekali lagi. Setelah memasuki kota Bayam, Klein membatalkan kekuatan faceless-nya saat tak ada yang memperhatikan. Ia kembali ke penginapan Wind of Azur dengan kereta. Begitu membuka pintu dan masuk, ia melihat Danitz duduk di depan radio transceiver, ekspresinya aneh dan muram. "Ada sesuatu?" tanya Klein dengan suara rendah. Tidak. Danitz mengangkat telapak tangan kanannya dan menggoyangkan kertas-kertas di tangannya. Bounty-ku dinaikkan jadi 5.500 pound. Jumlah itu hampir menyamai bounty Steel Maveti. Karena hal ini, ia tidak berani keluar untuk minum atau bersantai. Yang bisa ia lakukan hanyalah tetap di kamar dan mendengarkan sinyal. Laju kenaikan ini benar-benar menggoda. Untuk sesaat, Klein tidak tahu bagaimana harus bereaksi, sehingga ia berkata tanpa ekspresi, "Ini baru permulaan. Tuan 10.000 pound. Sialan anjing." Danitz mengumpat dalam hati, namun ia tidak berani menunjukkan ketidaksopanan di wajahnya. Semua itu dilakukan oleh German Sparrow. Kenapa malah bounty-ku yang naik? Bajingan-bajingan dari gereja Storms itu. Ia memaksakan senyum dan menggelengkan kepala. Otot-otot wajahnya berkedut ringan. Klein menahan tawanya dan mengabaikannya. Ia kembali ke kamar tidurnya untuk mengejar tidur. Pada saat itu, ia melihat sebuah surat tiba-tiba muncul, melayang turun dari udara, dan jatuh tepat di hadapannya. Klein mengangkat tangan kanannya dan menangkap surat itu. Utusan itu bahkan tidak berani menampakkan diri dan langsung pergi setelah melempar suratnya. Klein mendecakkan lidah, membuka surat itu, dan membacanya. Ada dua metode untuk memperoleh seorang utusan. Metode pertama adalah memikirkan deskripsi yang akurat, mengadakan ritual, memanggil makhluk dunia roh yang sesuai, lalu membuat kontrak dengannya. Metode kedua adalah langsung memasuki dunia roh dan mencari utusan yang ingin kau peroleh. Setelah mendapatkan persetujuannya, tanda tangani kontrak dengannya, dan catat bahasa deskripsi yang akurat untuk penggunaan di kemudian hari. Metode pertama relatif sederhana, namun juga cukup berbahaya, karena yang sesuai dengan deskripsi bisa jadi adalah makhluk dunia roh yang kuat, atau roh jahat yang aneh. Setiap kali memanggilnya, kau tidak bisa sepenuhnya yakin apa yang akan kau tarik, dan ini adalah resiko yang sulit diramal sebelumnya. Bahaya dari metode kedua, adalah sulitnya menemukan utusan yang tepat, serta resiko tersesat di dunia roh. Kecuali kau adalah seorang traveler. Jika tidak, aku tidak menyarankan metode kedua. Untuk metode pertama, aku bisa memberimu sebuah deskripsi yang telah diuji dan diverifikasi. Selama prosesnya dilakukan dengan akurat, tingkat bahayanya akan relatif rendah. Namun, itu mungkin tidak memuaskanmu. Selain itu, kontraknya perlu menggunakan kekuatan dalam domain undead. Kau bisa menggunakan peluit tembagaku untuk menyediakannya. Formatnya mencakup paragraf-paragraf berikut. Tentu saja, jika kau tidak keberatan, aku bisa mentransfer seorang utusan kepadamu sebagai hadiah, dan membuatnya menandatangani kontrak denganmu. Mentransfernya kepadaku sebagai hadiah? Pantas saja utusannya bahkan tidak berani menampakkan diri. Klein akhirnya memahami. Mengingat aku pernah menggunakan utusan sebelumnya sebagai perisai, dan ia malah terbunuh oleh Tuan A, menyebabkan para utusan berikutnya semakin tidak sopan padaku, aku jelas menolak tawaran itu. Gunakan metode pertama atau kedua? Metode pertama rawan kesalahan. Aku bahkan bisa memanggil calon utusan lalu berakhir dipukulinya. Deskripsi yang umum digunakan juga tidak cukup unik, membuat kekuatan utusan itu mengkhawatirkan. Metode kedua, aku tidak takut tersesat karena aku bisa langsung kembali ke atas kabut kelabu. Selain itu, dalam keadaan tubuh roh,
Aku bisa menggunakan tongkat Dewa Laut. Makhluk dunia roh juga tidak takut darah mereka disedot. Ya, aku harus melakukannya di luar kepulauan. Jika tidak, aku akan terpengaruh oleh doa-doa. Klein dengan cepat mengambil keputusan. Dengan gagasan itu dalam benaknya, Klein segera mulai melakukan persiapan. Ia berniat menjelajahi dunia roh dan memilih target yang cocok untuk dijadikan utusan. Setelah meninggalkan kepulauan Rorstedt dan laut di sekitarnya, ia bisa membawa tongkat Dewa Laut bersamanya untuk berunding dengan target tersebut dan meyakinkan mereka agar mau menjadi utusannya. Begitu aku merasa tersesat atau berada dalam situasi berbahaya, aku akan segera menghentikan pemanggilan dan kembali ke atas kabut abu-abu. Pada dasarnya tidak ada resiko. Klein berpikir selama beberapa detik, lalu ia mengunci pintu dan mulai melakukan ritual untuk memanggil dirinya sendiri. Di akhir ritual, ia dengan cepat tiba di atas kabut abu-abu. Tetapi ia tidak terburu-buru untuk menanggapi pemanggilan itu. Sebaliknya, ia duduk dan membiarkan tongkat Dewa Laut terbang keluar dari tumpukan rongsokan, lalu mendarat di telapak tangannya. Ia berniat memindai doa-doa para penganut, seperti rutinitas biasa, mencari sesuatu yang layak ditanggapi. Dalam proses ini, Klein mendapati bahwa beberapa doa sebenarnya cukup menarik, karena manusia bisa menipu teman dan kerabat mereka, tetapi sulit mempertahankan pikiran terdalam saat mengakui dosa atau berdoa kepada para dewa. Paling jauh, mereka hanya akan memoles kebenaran agar terlihat tidak terlalu buruk. Seorang berdarah campuran, yang jelas-jelas telah mengganti imannya menjadi Lord of Storms, sudah mencapai jajaran menengah di kepolisian Bayang. Namun dalam pengakuannya, ia berusaha keras menggambarkan tindakannya sebagai rencana untuk membebani diri demi menjalankan sebuah misi. Demi masa depan yang lebih cerah bagi kaumnya, ia hanya bisa mengaku kepada dewa dengan penuh penderitaan, berharap agar dia melindunginya, sehingga ia bisa terus naik pangkat dalam sistem kepolisian sebagai seorang penganut Lord of Storms. Meskipun kata-katanya terdengar sempurna, fluktuasi pikiran dan emosinya selama pengakuan itu terpampang jelas di dalam adegan doa. Itu adalah sesuatu yang tak mungkin disembunyikan. Mencoba menipu Tuhan sambil menipu dirimu sendiri. Kalau yang kau hadapi itu ular laut raksasa seperti Kalvetua yang kurang berakal, mungkin saja ia akan mempercayaimu. Haruskah ku beri 1 sambaran petir atau 10 bilah angin? Ya, cukup mengesankan bagi seorang berdarah campuran bisa naik ke pangkat inspektur senior. Aku akan menyimpannya. Ada manfaatnya punya seorang informan. Klein mengangkat tongkat Dewa Lautnya, membuat salah satu permata biru di atasnya bersinar. Cahaya itu mengalir masuk ke dalam adegan doa, dan tanpa terasa meresap ke dalam diri inspektur senior bernama Bulaya. Ini bukanlah kutukan, juga bukan sebuah petunjuk. Ini adalah tanda keilahian yang hampir tak mungkin ditemukan siapapun. Sederhananya, ini cara sepihak bagiku untuk mengawasimu. Klein menambahkan dalam hati. Ia melanjutkan penelusuran, dan melihat seorang penganut muda, berambut perunggu agak keriting, yang berdoa agar seorang pria bernama Zhang Mo tersapu badai dan terkubur di laut. Ia mengklaim bahwa Zhang Mo tidak cukup soleh, tetapi kenyataannya, sebagai nelayan pesaing, Zhang Mo selalu bisa mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak darinya. Doa-doa macam apa ini? Hati manusia memang sulit dipahami. Klein mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Lalu sebuah gagasan samar muncul di benaknya. Bagi seorang faceless untuk melakukan akting yang sesungguhnya, bukan hanya diperlukan penampilan luar dan kebiasaan yang sempurna, tetapi juga menjaga kepribadian inti. Tidak boleh ada terlalu banyak perubahan. Adapun kepribadian, setiap orang berbeda, jadi pasti ada perbedaan sampai batas tertentu. Dengan menelusuri doa-doa para penganutku, itu setara dengan memahami berbagai jenis kepribadian dan kondisi mental, tanpa harus repot mengalaminya sendiri. Ketika membicarakan banyak topeng yang kita kenakan, itu bukan hanya soal penampilan. Ini akan sangat penting bagi aktingku selanjutnya sebagai faceless. Ini bisa menghemat waktuku untuk memahami semuanya, lewat pengalaman yang terakumulasi. Klein semakin merasa bahwa berperan sebagai Dewa Laut sangat bermanfaat baginya.
Ketika kau berakting sebagai seorang demigod, bahkan jika tidak mendapat umpan balik apapun, kau tetap pasti akan memperoleh manfaat yang cukup besar. Ini adalah cara untuk mendapatkan pengalaman menjadi sosok dengan tingkatan yang lebih tinggi. Klein pun bersemangat, dan tidak lagi sekadar asal melirik adegan-adegan doa. Setelah dengan cepat menelusuri satu adegan demi adegan lainnya, pandangannya berhenti pada seorang pedagang bernama Ralph. Pedagang itu memuji mukjizat kemunculan kembali Dewa Laut, dan menyatakan bahwa ia berencana menyumbangkan sepertiga dari hartanya, senilai 20.000 pound, kepada pihak kelompok perlawanan, setengah untuk biaya militer, dan setengah lagi untuk pembangunan kembali patung dewa. Sebenarnya, tak perlu repot-repot sampai sejauh itu. Langsung saja persembahkan kepadaku. Klein bergumam setengah bercanda. Ia berpikir sejenak, lalu menciptakan latar ombak dan badai dengan hujan deras serta kilat yang turun bersamaan. Ia menanggapi dengan suara rendah, "Kau telah memuliakan namaku dengan menolong sesama bangsamu dan rekan-rekanmu. Anak-anak domba yang muda membutuhkan bantuan, makanan, dan pendidikan." Ia berniat membuat Ralph mendirikan sebuah dana amal dengan 20.000 pound itu, serta mencari donasi secara luas dari masyarakat, untuk menutupi kerugian dan membangun konsensus, sekaligus membantu menyediakan makanan, pakaian, dan pendidikan bagi anak-anak setempat dengan dalih tata kelola. Adapun pengeluaran militer pihak kelompok perlawanan, Klein memahami bahwa di dunia dengan kekuatan Beyonder, sangat sulit hanya mengandalkan perlawanan penduduk asli koloni untuk meraih keberhasilan. Karena itu, mereka membutuhkan bantuan negara-negara asing seperti Feysak dan Intis. Pendanaan jelas diperlukan. Sayangnya, tidak mungkin menambahkan satu baris dalam 10 perintah tentang mencari dana dengan berani dan percaya diri. Itu akan merusak citra Dewa Laut. Pihak kelompok perlawanan seharusnya tidak berpikir untuk memusnahkan pasukan garnisun. Mereka cukup fokus menghancurkan infrastruktur transportasi dan mempersulit kantor gubernur jenderal dalam memerintah, sehingga memaksa dimulainya perundingan. Sebagai seorang pejuang papan ketik, Klein sama sekali tidak kekurangan ide dalam hal-hal semacam ini. Ia segera menahan pikiran yang melantur, dan melakukan sebuah ramalan untuk memastikan apakah menjelajahi dunia roh hari ini berbahaya. Setelah memperoleh wahyu bahwa hal itu tidak dianggap berbahaya, Klein mengambil kartu Black Emperor, secara alami mengubah citranya, dan melangkah ke dalam pintu pemanggilan. Setelah memasuki dunia nyata, ia menyelipkan benda-benda mistis yang ia perlukan ke dalam tubuhnya, sebagai tindakan pencegahan. Lalu, seperti terakhir kali, ia menggunakan kogitasi untuk merasakan dunia roh. Melangkah maju satu langkah, ia menembus tirai tak kasat mata saat sosok ilusi Klein melayang naik. Di sekelilingnya, warna merah, kuning, biru, hijau, dan berbagai warna lain saling bertumpuk, seperti lukisan cat minyak paling abstrak yang pernah ada. Konsep arah yang biasa digunakan manusia tidak lagi berlaku di sini. Jika seseorang memakai cara lama untuk menentukan arah dan posisi, mereka pasti akan tersesat. Klein berkelana dengan hati-hati namun santai, terkadang melihat matahari kuning seperti coretan gambar anak kecil, terkadang menyusuri sebuah sungai tak berwujud yang mengalir tenang. Ada pula sosok wanita datar dengan tubuh bagian atas yang telanjang, dan wajah menyerupai bulan yang tersenyum, sebuah kano dengan ujung terangkat, segumpal benang yang kusut, serta tangga berliku seperti ular yang menuju 7 cahaya murni. Di dunia yang sangat kacau ini, selain makhluk dunia roh, segala jenis informasi hadir sebagai simbol-simbol abstrak. Karena itu, apa yang diterima dari proses ramalan, hanyalah sebuah wahyu yang menuntut penafsiran sendiri. Adapun simbol-simbol tersebut, ada kemungkinan mereka akan hidup dan berubah menjadi monster tak berwujud. Inilah dunia roh yang tak bisa dipahami dan ditinjau dengan pengetahuan manusia biasa. Saat terakhir kali datang ke sini, ia dengan mudah menemukan makhluk-makhluk dunia roh, dan merasakan tatapan menyeramkan dari lokasi yang tak diketahui, hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ada wanita tanpa kepala yang membawa 4 kepala, sebuah mata bulat dengan hitam dan putih yang jelas, serta ubur-ubur raksasa dengan tengkorak di setiap tentakelnya. Semua itu pernah ia temui dengan mudah. Namun kali ini, meskipun telah berkelana begitu lama, ia tidak melihat satupun makhluk dunia roh.
Bahkan sosok-sosok tak terlukiskan di kejauhan pun menghilang, seolah-olah mereka bersembunyi. Tidak mungkin kalian takut menjadi utusanku, bukan? Ya, aku memasuki dunia roh dalam wujud tubuh jiwa. Mungkin pikiran-pikiran di benakku akan muncul di sini, dalam bentuk khusus yang tak berwujud, berubah menjadi simbol penyamaran yang berinteraksi dengan dunia roh, lalu secara alami mempengaruhi pilihan jalanku. Klein merasa bingung, tetapi ia tidak dapat menemukan alasannya. Berbagai pikiran melintas di benaknya, ketika tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan ia jatuh bebas. Setelah beberapa saat, Klein hanya bisa melihat tumpukan warna yang hidup dan berbagai simbol yang mengambil bentuk fisik. Ada apa ini? Ia mulai mempertimbangkan. Apakah ia harus menulis surat kepada Tuan Azik dan bertanya tentang hal ini? Atau melemparkan radio transceiver ke atas kabut abu-abu dan membiarkannya tercemar aura, sehingga ia bisa menghubungi cermin sihir, Arodes. Saat melayang, jantung Klein tiba-tiba berdebar hebat, ketika ia dengan cepat menghindar ke samping. Semburat kuning dan hijau melintas di depan matanya, ketika sebuah kaki raksasa, cukup besar untuk menghancurkan seluruh tubuhnya, mendarat, menginjak area warna merah dan biru yang saling bertaut. Di atas telapak kaki itu terdapat sebuah kaki panjang yang membusuk, tertutup cairan hijau kekuningan. Panjangnya lebih dari 3 meter, dan di atasnya ada tubuh raksasa yang dibalut perban berminyak seperti minyak mayat. Di tengah aura yang mengeras di area tersebut, kedua kaki yang dipenuhi nanah hijau kekuningan itu bergantian terangkat, membawa sebuah tubuh yang sulit dikenali, lalu dengan cepat menghilang ke kedalaman dunia roh. Klein berdiri di kejauhan, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Akhirnya, setelah memastikan bahwa ia baik-baik saja, ia meringis dan berpikir, dunia roh benar-benar menakutkan. Kau bisa tanpa sengaja berpapasan dengan sosok kuat yang hanya lewat. Sosok kuat di antara makhluk dunia roh? Klein menggelengkan kepala dan melanjutkan pencariannya. Saat itu, ia sama sekali tidak tahu di bagian mana dari dunia roh ia telah mengembara. Setelah hanyut beberapa waktu, ia akhirnya menemukan jejak makhluk dunia roh. Ketika ia hendak beralih dari terbang maju ke turun ke arah kiri, ia terkejut mendapati tubuhnya terus melaju ke depan tanpa bisa dikendalikan, dengan kecepatan yang semakin meningkat. Di hadapannya, warna-warna kacau yang saling bertumpuk, serta kabut abu-abu keputihan yang memenuhi area itu tiba-tiba terbelah, dan sebuah kapal layar 3 tiang berwarna hitam pekat melompat masuk. Kapal itu panjangnya hampir 100 meter, dengan 3 layar hitam legam menjulang tinggi seperti bendera. Di sisi kiri dan kanan kapal, tampak moncong meriam, dan berbagai pelaut berlarian di atas geladak. Semua ini terasa begitu nyata, begitu padat, dan begitu tidak selaras dengan dunia roh secara keseluruhan. Namun, saat kapal itu memasuki dunia roh, warna hitamnya dengan cepat menjadi semakin pekat, ternodai nuansa etereal. Di atas geladaknya berdiri sebuah kursi batu berbintik setinggi 2 hingga 3 meter, membelakangi kabin. Bersandar pada sandaran kursi itu, duduk sebuah sosok kolosal yang sebanding dengan raksasa kuno. Ia memiliki janggut hitam yang menjulur melewati lehernya, dan mengenakan mahkota tinggi runcing di kepalanya. Ia mengenakan jubah hitam mewah dengan pinggiran perak. Keriput di wajahnya tampak mengeras dan syarat wibawa, membuat siapapun secara naluriah ingin menundukkan kepala. Di bawah dahi yang sedikit berkerut, dan di atas batang hidung yang tinggi, 2 mata merah gelap itu memantulkan citra Klein, dengan tubuh zirah hitam penuh dan mahkota hitamnya. Sementara itu, Klein kesulitan menghentikan laju terbangnya yang perlahan menuju sang raksasa. Tatapan mereka bertemu di tengah lapisan warna dan simbol dunia roh. Lalu Klein menghilang. Sosok raksasa di kursi batu berbintik itu tidak menarik pandangannya, tetap menatap ke arah tersebut dalam keheningan yang panjang.